ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. خير برية صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur terhadap karunia dan nikmatnya. Keikhlasan itu membawa seorang muslim dan muslimat untuk selalu melihat bahwa segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya, termasuk keberadaan kita di masjid ini dalam sebuah majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan menggolongkan kita dari orang-orang yang memperoleh keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidak ada seorang pun, tidak ada satu kaum yang duduk di sebuah rumah dari rumah-rumah Allah, maksudnya di masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca kitab Allah, saling mempelajarinya antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, diliputi dengan rahmat dan dinaungi oleh para malaikat, serta Allah akan membanggakan mereka kelak di kemudian. Allah akan banggakan mereka di depan para malaikatnya. Dan majelis-majelis zikir, majelis ilmu yang seperti ini adalah majelis-majelis yang di dalamnya seorang memperoleh pengampunan, rahmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, sampai ketika Allah mengampuni orang-orang yang berada dalam majelis zikir, majelis ilmu, dikatakan bahwa ada si fulan di situ, dia hadir karena temannya saja berada di masjid, maka dia ikut duduk di masjid. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika qaumun la yashqa bihim jalisuhum." Mereka ini adalah satu kaum yang teman duduknya saja tidak akan merugi. Karena itu semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan memudahkan kita di dalam amalan salih, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keikhlasan dalam ucapan dan amalan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Tema pembahasan kita di maghrib ini adalah terkait dengan masalah besar, terkait dengan sebuah syarat diterimanya amalan. Karena amalan tidak diterima kecuali dengan hal tersebut, terkait dengan inti agama, bahkan itu adalah pokok agama. Itulah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ini dari ibadah yang sangat agung, amalan yang sangat penting, dan harusnya
kita banyak mengulanginya, selalu mempelajarinya, dan selalu memeriksa di mana keberadaan kita dari keikhlasan tersebut. Ikhlas itu kalimat yang biasa kita dengarkan. Hanya saja dari sudut maknanya, ini yang kadang kita perlu mendalaminya. Jadi kata ikhlas itu dalam bahasa Arab itu dari kata khalasa, yang artinya dia mensucikan, dia memurnikan sesuatu itu, tidak dicampur dengan sesuatu hal yang lain. Itu ikhlas namanya. Di atas makna itulah pendekatan makna ikhlas di tengah para ulama. Beraneka ragam bahasa para ulama tentang ikhlas itu. Tapi pokoknya bisa tergambar apa makna dari ikhlas. Karena itu diantara penamaan lain dari kalimat la ilaha illallah, selain disebut sebagai kalimat tauhid, dia juga disebut sebagai kalimatul ikhlas. Disebut sebagai kalimat ikhlas karena dia adalah sesuatu yang murni, yang bersih, tidak ternoda oleh kotoran apapun. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Ikhlas itu kalau dibaca dari definisi para ulama, ada 3 hal penting pada ikhlas. Seorang dikatakan sebagai orang yang ikhlas dalam beragama. 3 hal penting ini selalu kita ingat. Dan itulah latihan kita di dalam kehidupan. Yang pertama, amalan itu diperuntukkan hanya untuk Allah. Tidak ada bagian siapapun di situ kecuali untuk Allah saja. Hal yang pertama untuk ikhlas. Apa tadi? Amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bagian siapapun di situ kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhlas itu adalah membersihkan amalan dari segala pandangan makhluk. Membersihkan amalan dari segala pandangan makhluk. Karena itu orang yang ikhlas, pandangan orang-orang tidak berpengaruh terhadapnya. Mau memuji, mau mencela, menyanjung atau mencaci, tidak ada bedanya. Dia bersihkan amalannya, dia sucikan dari segala pandangan makhluk. Sebab pandangan makhluk ini yang bisa merusak dari amalan kalau dia perhitungkan. Kemudian yang ketiga dari ikhlas adalah dia bersihkan amalannya dari segala debu atau kotoran. Apa saja yang bisa merusak dari amalannya, berupa riya, yang dilihat orang, atau sum'ah yang didengar orang, atau ujub, dia merasa bangga dengan amalannya, atau dia dianggap luar biasa di tengah manusia, dia bersihkan amalan itu. Iya. Maka dengan itulah dia disebut sebagai orang yang ikhlas. Keikhlasan ini selalu dibahas oleh para ulama. Kenapa? Sebab seorang sayang beramal, kadang amalannya besar seperti gunung, amalannya banyak, tapi amalannya menjadi debu yang berterbangan. Tidak bermanfaat karena tidak ada keikhlasan. Itulah yang disebut di dalam Al-Quran, ayat yang harusnya selalu berada di hati kita. Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami hadapi amalan-amalan yang mereka lakukan,
Mungkin banyak amalan kebaikannya. Kaum musyrikin aja, Abu Jahal, Abu Lahab, itu punya sholat di Ka'bah, mereka punya haji di Al-Bait, mereka itu orang yang dikenal dermawan terhadap orang-orang yang mengunjungi Ka'bah, memberi makan, memberi minum. Ada mungkin amalan-amalan, tapi amalan-amalan itu dikatakan kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan. Bagikan debu yang berterbangan, tidak dianggap. Jadi tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Karena itu apabila keikhlasan ini hilang, maka itu adalah kerugian yang sangat besar. Kerugian yang sangat besar. Karena itulah ikhlas perintah Allah yang sangat besar. Allah perintah di dalam Al-Quran, dan ini di atas syariat kepada semua penganut agama dari agama yang Allah turunkan. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Harus ada ikhlas. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintah nabinya untuk berucap, "Qulillaha a'bud mukhlishan lahu dini." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, hanya Allah yang aku ibadahi, dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah perintah kepada Nabi-Nya, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku, semuanya hanya untuk Allah Rabbul Alamin, tidak ada syirikat baginya. Demikian saya diperintah, dan saya termasuk orang-orang yang pertama kali berislam karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ikhlas ini adalah salah satu syarat diterimanya amalan. Amalan tidak akan diterima tanpa keikhlasan. Karena Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Didahulukan kematian sebelum kehidupan disebut, supaya kita ingat bahwa setelah kehidupan ini ada akhirnya, ada namanya kematian, dan kita semua akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan kematian, kehidupan untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Iya. Kata Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, "Akhlasuhu wa aswabuhu." Mana yang paling baik amalannya adalah yang paling ikhlasnya dan paling benarnya. Paling ikhlas itu kalau dilakukan karena Allah, itu paling ikhlas. Wa aswabu, dan paling benarnya kalau hal tersebut dilakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ikhlas ini perintah besar di dalam agama. Perintah besar. Para ulama itu selalu menjadikan hadits innamal a'malu binniyat di awal buku-buku mereka. Seperti misalnya di awal Sahih Al-Bukhari, itu hadits innamal a'malu binniyat. An-Nawawi menyebutkan di awal Arba'in Nawawiyah. Bahkan kata Abdurrahman bin Mahdi, 70 bab ilmu itu harusnya dimulai dengan hadits innamal a'malu binniyat.
Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kenapa disebut hadits ini di awal seorang belajar, di awal buku-buku? Ini peringatan tentang pentingnya membenahi masalah niat, masalah keikhlasan. Iya. Karena itu kata sebagian ulama, ta'allamun niyah fa innahu ablaghu minal amal. Belajarlah kalian bagaimana niat yang baik, bagaimana ikhlas. Sebab niat yang baik, ikhlas itu lebih dahsyat daripada amalan. Itu lebih dahsyat daripada amalan. Kemudian dari keindahan ikhlas ini dan pentingnya, amalan-amalan itu banyak disebutkan diterima, dilipat gandakan. Itu syarat-syaratnya. Kadang disebut ibtigha'a mardatillah, mencari wajah Allah. Kadang disebut imanan wa ihtisaban, karena keimanan dan mengharap pahala. Itu ikhlas semua pembahasannya. Jadi keikhlasan ini hal yang besar. Hal yang besar. Hendaknya kita selalu memahami bahwa amalan hanya diterima dengan ikhlas. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan lillahi wa butughiya bihi wajhu." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari amalan kecuali apa yang ikhlas dan dicari wajah Allah di dalamnya. Perhatikan itu. Dan pahala itu dilipat gandakan karena keikhlasan. Karena keikhlasan. Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajh Allah illa ujirta alaihi hatta ma taj'alahu fi imra'atik. Sungguhnya engkau, wahai Sa'ad, ini ucapan Nabi kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, sungguhnya tidaklah engkau berbuat sebuah amalan, kamu ikhlas mencari wajah Allah di dalamnya, kecuali kamu pasti dapat pahala sampai hal yang kamu berikan kepada istrimu, yang kamu masukkan ke mulut keluargamu. Iya. Itu pentingnya dari keikhlasan. Karena itu sebagian as-salaf berkata, rubba amalin sagirin tukabbiruhun niyyah wa rubba amalin kabirin sagiruhun niyyah. Kadang ada amalan yang kecil tapi menjadi besar karena niatnya. Menjadi besar karena niatnya. Dan kadang ada amalan besar menjadi kecil karena niatnya. Menjadi kecil karena niatnya. Subhanallah. Ini pentingnya ya dari keikhlasan. Membenahi dari niat. Sebab itu inti amalan. Makanya pelajari niat itu. Sebab itu lebih dahsyat daripada amalan. Iya. Amalannya kadang kecil, tapi kadang dia dapat pahala yang sangat besar, berlipat ganda. Seorang perempuan disebutkan di dalam hadis dengan bahasa perempuan nakal. Dia datangi sebuah sumur, kehausan, dia turun ke bawah minum. Begitu dia naik, dia temukan ada anjing mengitari sumur itu. Sudah keluar lidahnya saking kehausan. Maka perempuan ini turun. Dia penuhi kondeknya dengan air, terus dia berminum ke anjing. Kata Nabi SAW, dia diampuni karena hal tersebut. Perhatikan, amalan kecil tapi menjadi sebab pengampunan. Iya. Kenapa? Ini sumur, tidak ada yang melihat dia.
Tidak mungkin dia pungut bayaran dari anjing. Tidak mungkin juga dia lihat ada orang di sini yang lihat saya. Tapi dia rela turun ke sumur memberi minum untuk makhluk ini. Allah berikan pengampunan untuknya. Kata para ulama itu keikhlasan di dalam hati. Yang kecil itu memperbesarnya. Yang kecil itu memperbesarnya. Dan di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin min thayyib wa la yaqbalu Allahu illa at-thayyib illa akhadhaha ar-Rahman bi yaminihi." Tidak ada seorang pun yang bersedekah dari harta yang baik, karena Allah itu tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Tidak ada yang bersedekah dengan harta yang baik kecuali Allah akan mengambilnya dengan tangan kanannya. Allah akan ambil dengan tangan kanannya. Kemudian sedekah ini menjadi berkembang hingga lebih besar daripada gunung, hatta yakuna a'zama minal jabal, sampai menjadi lebih besar daripada gunung. Ini perhatikan buah dari keikhlasan. Suatu yang kecil kadang itu bisa menyelamatkannya. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu ar-Rahman, laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali Allah Ar-Rahman akan berbicara langsung kepadanya. Ini dahsyat hari ini. Bayangkan di hari kiamat itu pengadilan yang luar biasa. Allah langsung yang mengadili kita. Allah berbicara pada setiap orang. Tidak ada perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lihat ke kanannya, dia lihat cuma amalannya, ke kirinya amalannya. Dia lihat di depannya itu ada neraka. Karena di hari hisab, ketika hisab sudah dimulai, dikatakan di dalam Al-Quran, "Waji'a yawma idzin bi jahannam," akan didatangkan pada hari itu neraka jahannam. Dan neraka jahannam itu disifatkan, "Idza ra'atkum min ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira." Kalau mereka melihat neraka jahannam itu dari kejauhan, terdengar kemurkaan dan golakan yang dahsyat dari neraka. Hanya ada amalannya kanan dan kiri yang harus dia pertanggungjawabkan. Di depannya adalah neraka, waliyadzubillah. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqun nara walau bisyikki tamrah." Takutlah kalian kepada api neraka. Ambil sebab yang membuat kalian dihindarkan dari api neraka. Walaupun itu dengan cara bersedekah dengan sepotong kurma. Sepotong kecil, tapi dengan keikhlasan itu bisa menjadi besar. Maka pelajari dari ikhlas ini, dari niat ini. Iya. Selalu benahi hari-hari kehidupan, hitung itu pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan dari awal bangun sampai tidur. Catat 1 pekan saja, periksa semua amalan itu, sejauh mana kita ikhlas di situ. Itu terlatih namanya. Orang yang mendidik dirinya, merahmati dirinya. Kadang amalan kecil bisa menjadi besar karena niatnya. Sebaliknya kadang ada amalan besar bisa menjadi kecil, bahkan kadang tidak ada artinya. Masalahnya niat juga. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah diminta menceritakan sebuah hadis. Maka Abu Hurairah mengingat hadis itu. Begitu beliau akan bercerita, beliau pingsan. Dibangunkan. Maka beliau bilang, "Iya, saya akan ceritakan hadis itu." Begitu akan memulai, beliau pingsan lagi. Sampai 3 kali. Kemudian beliau ceritakan bahwa Nabi SAW bersabda,
awal man tusa'ar bihimun nar thalatha. Orang yang paling pertama dipanggang dalam api neraka itu ada 3. 3 ini bukan penyembah berhala, bukan orang-orang kafir. Peringatan dahsyatnya. Orang yang paling pertama dipanggang dalam api neraka itu ada 3. 1, pembaca Al-Quran. 2, orang yang berjihad di jalan Allah. Pembaca Al-Quran atau orang yang belajar ilmu, orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian yang ketiga, orang yang bersedekah. Tapi mereka ini melakukan amalan tersebut, satunya supaya dikatakan dia seorang alim, seorang yang ahli Quran. Yang satunya supaya dianggap dia pemberani. Yang satunya lagi supaya dianggap orang yang dermawan. Iya. Dan fitnahnya, semua orang ini yang beramal ini, ketika dia mengharapkan dari amalan akhirat dunia, Allah beri dunia. Ingin dikatakan alim, tersohor dia, terkenal alim. Ini kata tersohor, dia dermawan, pemberani, terkenal dia dermawan. Tapi Allah berfirman kepada mereka bertiga, kadzabta, engkau berdusta. Iya, tidak ada engkau mencari wajah Allah, tapi engkau berjihad untuk disebutkan riya mereka, maka dilemparkan ke dalam api neraka waliyadzubillah. Karena itu, ini hal yang hendaknya kita selalu pikirkan. Untuk apa kita beramal? Bagaimana kita beramal itu? Harus diperbaiki dari keikhlasan tersebut. Maka pahala itu adalah dengan banyaknya seseorang itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jenjang keikhlasan itu bertingkat-tingkat, berderajat. Iya. Makanya tidak ada yang menyaingi keikhlasannya para nabi dan para rasul. Dan ikhlas itu terlihat pada generasi terbaik di tengah umat ini, di tengah para sahabat. Itu panutan kita. Kalau ingin belajar ikhlas, bacalah para sahabat itu. Iya, disinggung sebagian keikhlasan mereka di dalam Al-Quran, hal yang menakjubkan, tidak pernah dibayangkan ada orang-orang yang seperti itu. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa ayunuhum tafidhu min ad-dama hazanan an la yajidu ma yunfikun. Ini sebagian sahabat itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kami ingin ikut berjihad, tapi kami tidak punya harta untuk beli perlengkapan untuk ikut berperang bersamamu, maka berilah kami perlengkapan, berinfak untuk kami, minta kepada kepala negara Rasulullah SAW supaya diberangkatkan berjihad membela agama. Nabi berkata kepada mereka, saya tidak punya biaya untuk kalian. Maka mereka pun pulang dalam keadaan mata mereka berkucuran, sedih, mereka tidak mampu untuk mencari nafkah, punya nafkah untuk berangkat. Itu keikhlasan itu, nggak bisa dibayangkan orang-orang tersebut. Ini amalan besar, pengorbanan jiwa, akan melayangkan nyawa. Tidak punya harta, tidak diam saja, dia datang kepada Nabi berusaha. Barangkali ada harta negara di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Nabi berkata, tidak ada harta di sini yang bisa memberangkatkan kalian. Pulang dalam keadaan menangis. Itu para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keikhlasan di hati, keikhlasan di hati. Karena itu sebagian dari ulama as-salaf, dia datangi seorang guru untuk menuntut ilmu. Dia datang ke kampungnya, ke negerinya, guru itu telah wafat. Dia kembali dalam keadaan menangis. Itu ikhlas itu terlihat pada warna, kegiatan dan perbuatan seseorang. Itu selalu dipupuk pada diri. Iya. Ikhlas itu
Kadang orang berlaku tidak baik kepadanya, padahal dia sebelumnya orang yang berlaku baik, berlaku dermawan, membantu orang, tapi manusia memperlakukannya sebaliknya. Itu nggak ada masalah bagi dia sama sekali. Itu ikhlas namanya. Iya. Kalau ada yang dia berbuat baik, dia bersedekah, setelah itu orang ini membalas dengan perbuatan buruk, kamu ini mentong, tidak tahu bersyukur. Nah, itu periksa dari relung-relung hati itu. Iya, dipertanyakan keikhlasan di dalam hal tersebut. Ikhlas itu amalannya hanya untuk Allah, tidak ada bagian makhluk di situ. Manusia mau berbuat apapun tidak bermasalah bagi dia. Itu namanya keikhlasan. Iya. Dari keindahan ikhlas ini, ikhlas itu sebab pengampunan dosa, berguguran dosa-dosa, pahala dibesarkan. Iya. Tahukah kisah orang yang dihadirkan di hari kiamat? Dan ini haditsnya di Musnad Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Di pengadilan Allah dihadiri oleh seluruh makhluk, didatangkan seorang lelaki, ditampakkan dari catatan-catatan dosanya 99 gulungan dosa. Satu gulungan dosa panjangnya sejauh mata memandang. Iya, pernah lihat catatan sejauh mata memandang? Hah? Nih bayangkan ya, betapa banyaknya dosa orang ini. Satu catatannya saja, satu gulungan itu sejauh mata memandang. Nggak tahu berapa puluh kilo itu, beberapa kilo. Ini dia punya 99 gulungan dosa. Ditanyakan satu persatu. Benar saya lakukan itu, benar saya lakukan. Apakah ada malaikatku yang menzalimimu? Barangkali malaikat salah catat atau apa? Dia berkata, wahai Rabbku, benar semuanya. Iya. Kalau hari itu semuanya jadi cerdas ya, jadi jago semua hafalannya, semua jadi ingat hafalannya, tidak ada yang luput. Iya. Kemudian Allah bertanya kepadanya, apakah engkau punya kebaikan? Dia berkata, tidak ada wahai Rabbku. Allah berfirman, bahkan kamu punya kebaikan di sisi kami. Hari ini kamu tidak akan dizalimi. Dikeluarkan kebaikan dia hanya sebuah kartu. Tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rupanya dia di dalam syahadatnya orang yang benar syahadatnya. Terpenuhi syarat keikhlasan di situ. Hadiri timbangan. Kata orang ini, wahai Rabbku, maksudnya bahasa bebasnya, mau apa lagi ditimbang? Kartu 99 gulungan dosa, tidak usah ditimbang. Tidak, kamu tidak akan dizalimi hari ini. Maka dinaikkanlah 99 gulungan dosa di satu daun timbangan, dan satu kartu itu di timbangan yang di daun timbangan yang lainnya. Begitu dilepaskan, 99 gulungan dosa ini terhempas ke atas. Lihat, kartu kecil menjadi berat sekali. Itu buah dari keikhlasan. Buah dari keikhlasan, sebab pengampunan dosa. Iya. Perhatikan bagaimana dosanya sedemikian banyak. Habis semuanya dengan la ilaha illallah. Makanya kalimatul tauhid, la ilaha illallah itu disebut sebagai kalimatul ikhlas. Dan ikhlas inilah yang menjadikan seorang itu berbahagia. Dia mendapatkan syafaat Rasulullah SAW pada hari kiamat. Karena itu dalam Sahih Al-Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu di hari kiamat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Siapa yang berucap la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Iya. Ini peringatan ya. Subhanallah, sebagian manusia selalu memohon, ya Allah berilah kami kemudahan mendapatkan syafaat Nabi-Mu,
berilah kami kemudahan mendapat syafaat Nabi-Mu, ingin mendapat syafaat. Terus dia berdoa, tapi amalannya membatalkan kalimat la ilaha illallah. Datang meminta ke kuburan Nabi, padahal Nabi melaknat orang yang mendatangi kuburannya, beribadah di situ. Dia datang ke penghuni kuburan memohon hajatnya, itu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia batalkan la ilaha illallah. Bagaimana dia berharap syafaat? Syafaat itu adalah untuk siapa yang berucap la ilaha illallah ikhlas daripada hatinya. Ikhlas daripada hatinya. Iya. Kemudian dari pengaruh indah di belakang keikhlasan ini. Ikhlas ini akan menjaga seseorang dari bahaya syaitan, dari kekejian dan kemungkaran. Ya. Karena syaitan itu dia bersumpah, "Fabi izzatika la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in." Demi keagunganmu ya Allah, aku akan percantik dosa-dosa untuk manusia. Dibuat dosa itu memukau, dia senang melakukannya, dan aku akan sesatkan mereka semua. Itu sumpah syaitan. Tapi syaitan akhirnya harus memperkecualikan. Ada golongan yang dia sangat tahu golongan ini tidak bisa dia sesatkan. Makanya dia langsung berkata setelahnya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di tengah mereka. Itu di sebagian bacaan Al-Quran yang kita baca mukhlasin, di sebagian qiraat mukhlisin, dan dua-duanya maknanya sama. Mukhlisin orang yang ikhlas, mukhlasin orang yang Allah jadikan sebagai manusia-manusia ikhlas, diberikan keikhlasan. Ini yang ikhlas ini, itu tidak ada tangan bagi syaitan untuk menyesatkannya. Kalau dia ikhlas, dahsyat sekali ikhlas itu. Sebagaimana keikhlasan ini, itu yang menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam. Bayangkan, Nabi Yusuf itu kena ujian dahsyat, terfitnah, dihadapkan pada fitnah perempuan. Beliau berada di rumah seorang perempuan yang sangat cantik, punya kedudukan, tidak ada yang menghalanginya, cuma mereka berdua. Perempuan ini yang mengajaknya. Segala fasilitas dan kemudahan berbuat keburukan terbuka. Tapi Nabi Yusuf bisa selamat, terhindar dari kekejian itu. Sebabnya cuma satu disebut dalam Al-Quran, cuma satu. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan dari Nabi Yusuf ini kekejian, keburukan dan kekejian. Sungguhnya beliau ini dari hamba-hamba kami yang ikhlas. Keikhlasan itu akan membawa seseorang kepada berbagi jenjang yang tinggi. Iya. Diselamatkan dari fitnah. Diselamatkan dari fitnah. Dan keikhlasan itu pula yang memudahkan seorang dalam berusaha, memudahkan dunia untuknya. Karena dunia itu fitnah bagi umat ini. Orang-orang yang baik di tengah umat ini yang ikhlas, fitnahnya itu adalah dunia. Makanya orang yang ikhlas itu, orang yang bertakwa itu tidak ada yang khawatir kefakiran, kekurangan. Iya. Tidak ada yang mengkhawatirkan itu. Karena ujian mereka adalah dunia. Nah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu hamma." Siapa orang yang niatnya, keinginannya adalah akhirat, jama'allahu syamlah wa ja'alal ghina fi qalbi wa ta'tihi dunya wa hiya raghibah. Siapa yang akhirat yang dia cari, maka Allah akan kumpulkan usahanya, dibantu di dalam upayanya, dijadikan rasa cukup di dalam hatinya. Dan ini kekayaan yang sangat besar. Kekayaan yang sebenarnya itu rasa cukup di hati.
Di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil arad, innamal ghina nafs." Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda. Iya. Betul itu. Ada orang-orang yang punya kekayaan. Tidak pernah lihat orang-orang yang punya kekayaan. Banyak sekali hartanya. Sulit tidurnya, sulit makannya. Kerja hampir 24 jam. Terus mencari harta. Seakan-akan orang yang paling fakir di atas muka bumi. Mana kekayaan dengan harta benda? Karena itu Nabi bilang, kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda. Kekayaan itu kekayaan dalam hati. Kalau seorang punya kekayaan dalam hati yang sedikit itu banyak sekali. Dan itulah keberkahan. Dan itu pengaruh dari keikhlasan. Iya, diberi kekayaan dalam hatinya, dan dunia itu akan datang kepadanya dalam keadaan dunia itu dipaksa untuk datang kepadanya. Subhanallah. Tapi sebaliknya, wa man kanatid dunya hamma, siapa yang semangatnya, keinginannya, niatnya adalah dunia, farraqallahu syamla, Allah akan cerai-beraikan upayanya, hilang keberkahannya. Wa ja'ala al-faqra baina ainai, dijadikan kefakiran antara kedua pelupuk matanya. Seakan-akan sebentar lagi saya kekurangan, fakir. Wala ta'tihi minad dunya illa ma kutiba lah. Tidak datang kepadanya dari dunia itu kecuali apa yang Allah sudah gariskan untuknya. Iya. Baik. Dan ikhlas ini itu adalah penyelamat. Karena itu lihat kisah Ashabul Kahfi. Bagaimana mereka diselamatkan dari raja kafir yang zalim, ditidurkan 309 tahun. Itu keimanan, keikhlasan. Makanya setelah itu datang firman Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha." Sabarkanlah diri engkau wahai Nabi Muhammad bersama orang-orang yang beribadah kepada Rabb-nya pagi dan petang, mereka menghendaki wajah Allah. Itu keikhlasan. Dan perhatikan kisah 3 orang disebutkan dalam hadits Ibnu Umar di riwayat Bukhari dan Muslim. 3 orang ini mendatangi atau mereka sedang berjalan, tiba-tiba hujan. Mereka pun berteduh di gua. Begitu sudah masuk ke gua, menggelinding batu besar menutupi mulut gua, tidak bisa keluar. Coba bayangkan bagaimana caranya keluar. Nah, mungkin mereka bisa mendorong. Mau digali kayak gimana? Ini batu gua ini. Iya. Maka mereka pun berkata, tidak ada yang menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa dengan amalan kita yang paling ikhlas. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap dari mereka pun menyebutkan amalannya yang paling ikhlas diharapkan. Dan mereka berkata di akhirnya, Allahumma in kunta ta'lam anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj anna furjatan nara minha as-sama. Ya Allah, kalau memang kami atau saya melakukan amalan ini ikhlas karena mengharapkan wajahmu, maka lapangkanlah kami dari musibah ini supaya kami bisa melihat langit lagi. Yang pertama berdoa, terbuka sedikit pintu gua, tapi belum bisa keluar. Yang kedua maju lagi berdoa. Dia sebut dari amalannya paling ikhlas, dia mohon kepada Allah, terbuka lagi, lebih lebar, tapi masih belum bisa keluar. Yang ketiga maju lagi. Dan juga sama dia berdoa. Dia sebut amalannya paling ikhlas. Akhirnya terbuka dari gua tersebut, mereka pun keluar berjalan seperti biasa. Perhatikan keikhlasan itu. Itu adalah penyelamat. Ada hal-hal di dalam kehidupan itu kita tidak bisa hindari kecuali dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu menelantarkannya berarti menelantarkan banyak hal yang
melantarkan banyak dari kebaikan. Cuma di sini harus kita pahami bahwa inti dari keikhlasan seseorang itu menjalani dari kiat-kiat yang bisa membantunya untuk ikhlas. Hal yang pertama yang membuat seorang itu bisa untuk ikhlas dan terlatih untuk ikhlas adalah dia mempelajari apa itu tauhid. Bagaimana memurnikan ibadah kepada Allah. Bagaimana dia tahu hak-hak Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari hal yang membantu seorang untuk ikhlas adalah dia banyak merenungi nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia perhatikan dari sifat-sifat Allah yang terkandung di dalam nama-namanya. Dan itu akan membawa pada dirinya pengagungan kepada Rabb-nya. Sehingga dalam amalan apapun yang selalu dia pikirkan hak Allah dulu sebelum hak yang lainnya. Dari hal yang membantu seorang itu bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala membantunya untuk istiqamah, ikhlas, dia mempelajari, selalu membaca dari sirah para nabi, para sahabat dan orang-orang yang salih. Karena di lembaran itu terdapat keajaiban dari keikhlasan. Makanya para sahabat itu beramal dengan amalan tidak ada yang bisa menyainginya. Ma sabaqakum Abu Bakrin bikathrati salatin wala siyamin wala sadaqah walakin bisyai'in waqara fi qalbi. Abu Bakar itu tidak mendahului kalian dengan banyaknya dia sholat, banyak dia puasa, banyak dia bersedekah. Bukan itu amalannya Abu Bakar yang paling banyak. Sholat semua sahabat sholat, puasa semuanya puasa. Ada lebih jago puasa dari Abu Bakar. Sedekah juga seperti itu. Tapi Abu Bakar mengalahkan mereka semua dengan sesuatu yang bercokol di hatinya. Iya, membenahi hati ini itu perkara yang penting. Dan dari hal yang membantu seorang untuk ikhlas, dia belajar ilmu agama. Dia belajar ilmu agama. Sebab ilmu agama itu sifatnya adalah membuat seorang itu menjadi ikhlas. Kadang di awal belajar ada hal yang kurang baik. Ya, seperti kata Sufyan Ats-Tsauri, awal kali mulai saya belajar bukan untuk Allah. Ternyata ilmu ini tidak mau dituntut kecuali hanya untuk Allah. Maka saya pun akhirnya ikhlas di dalam hal tersebut. Iya. Jadi keikhlasan ini hal yang sangat besar sekali derajat dan kedudukannya. Iya. Dan dari hal yang membantu seseorang untuk ikhlas, dia banyak bergaul dan duduk dengan orang-orang yang baik. Orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam hal tersebut akan memudahkannya untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini beberapa pembahasan yang terkait dengan ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua untuk bisa ikhlas dalam ucapan dan amalan, memperbaiki hati-hati kita semua, memperbaiki hati-hati kita di atas keikhlasan. Hati ini tempat yang besar sekali. Makanya diberi perlakuan khusus untuk hati itu dalam kenikmatan dan siksaan. Karena itu orang yang punya hati yang baik, kenikmatannya di sorga juga luar biasa. Sebagaimana hati yang buruk itu, yang penuh dengan niat yang tidak baik, tidak ikhlas, dari kerusakan, itu juga diberi siksaan khusus. Iya. Karena itu ada disebut neraka al-hutama. Wa ma adraka mal hutama? Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Neraka Allah yang menyala-nyala, yang api ini membakar sampai ke relung-relung hati. Bukan bakar biasa, sampai ke relung hati. Dan hati itu yang paling lembut dari semua anggota tubuh. Jadi kalau terbakar dahsyat sekali pedihnya. Pertanyaannya, kenapa dikhususkan siksaan sampai masuk ke hati? Karena hati ini tempat amalan-amalan, tempat niat-niat.
diberi perlakuan khusus untuk hal tersebut. Karena itu banyak kita perhatikan, ini masalah besar yang harusnya kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi anugerah keikhlasan di dalam hal tersebut, kemudahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita berada di masjid ini dalam kegiatan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita di atas kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi pahala yang besar kepada semua pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini, terkhusus Ta'mir Masjid atas kesempatan yang telah diberikan. Dan juga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah selalu menjaga agama kita, menguatkan kita di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang selalu mendengarkan ayat-ayat dan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang terindah darinya. Sebagaimana Allah yang memudahkan kita bertemu di suasana yang baik ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dan mengumpulkan kita semua kelak di kemudian hari di surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan dan keutamaan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.